tanda tangannya rektor dan dekan, Teuku Yakob dan Sunardi, itu yang dipunyanya Jokowi, itu saya bandingkan dengan yang di tempat lain. Itu beda semua. Dan sekarang sudah akan di sidang kode etik, melakukan pelanggaran etik berat. Ya, nah jadi, ini kalau nggak dipecat ini udah keterlaluan. Skripsi yang dipakai 2005 itu adalah skripsinya Dumatno. Ijazah yang berkacamata pasti palsu. Buku Jokowi Undercover 2 ini, yang soal ijazah. Kan bukunya Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu gitu tuh. Jadi memang khusus bahas soal ijazah. Itu karena apa? Waktu itu saya mendengar atau keluar dari penjara itu, saya bebas dari penjara bulan Juli 2019, itu saya mulai lihat-lihat internet lagi toh. Di situ sudah ada isu ijazah Jokowi palsu itu, tapi nggak masuk, ya toh, nggak masuk dalam pikiran saya, karena saya punya keyakinan bahwa Jokowi lulusan UGM betul. Dasarnya, dasarnya apa? Orang gila lah, ijazah palsu kok dipakai daftar presiden, nggak mungkin itu gitu loh ya. Tapi ketika suatu saat setelah bebas itu saya ketemu dengan pernyataannya Bu Sri Adiningsih dan saya melihat ijazah Jokowi SMA yang ditampilkan oleh KPU ya toh, sebagai pengumuman itu sebelum pencapresan itu toh 2019. Ya, saya keluarnya kan Juli 2019 sudah sebelum pemilu ya. Selesai pemilu. Oh, sudah pemilu. Tapi itu ngunggahnya kan sebelum pemilu gitu. Di situ ada perbedaan antara pernyataan Bu Sri Adiningsih itu dengan ijazahnya Jokowi. Perbedaannya di mana? Bu Sri Adiningsih mengatakan, Jokowi itu teman seangkatan saya di SMP 1 Surakarta. Gitu. Asumsinya, kalau SMP seangkatan kan berarti masuk SMA-nya juga bareng. Lulusnya juga bareng, meskipun sekolahnya berbeda. Gitu. Kalau nggak tinggal kelas ya? Ya, enggak. Asumsinya sama-sama lancar dong. Gitu. Tadi, Bu Sri Adiningsih mengatakan, saya teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Kemudian tahun berapa Bu Sri Adiningsih lulus dari SMP itu? Tahun 77. Ya. Ijazahnya itu Desember 77 gitu, tanda tangani gitu. Nah, kok Jokowi di ijazah yang di KPU itu tadi lulus SMA 1980. Gitu. Itu kan nggak match. Karena waktu itu ada tambahan setengah tahun, 1 semester oleh Pak Daud Yusuf itu. Inilah rupanya rahasianya. Jadi Jokowi itu nggak menghitung tambahan setengah tahun itu. Oh, karena dia emang nggak tahu dong. Iya. Jadi kalau dia mengatakan 77, yang benar 80 pikiran dia. Padahal yang benar harusnya jadi 3,5 di tahun 81. Karena waktu itu harusnya kan kita biasanya masuk sekolah tuh bulan-bulan Juni ya. Setelah Daud Yusuf dipindahin ke tengah. Dipindahin ke Juni. Kalau zaman saya udah bulan-bulan Juni-Juli lah. Gitu kan. Tapi kalau dulu di awal tahun. Jadi disitulah nambah setengah tahunnya. Nah, itu kan tahun 78. Betul. 78. Pas tahu itu. Jadi Jokowi itu miss-nya di situ. Sehingga dia berani mengatakan lulus tahun 77, masuk tahun 77, lulusnya 80. Gitu. Sehingga bisa masuk UGM tahun 80. Ya UGM jangan kita bicarakan dulu. Saya ngomong SMA dulu nih. Lanjut. Nah, ini siapa yang bener nih? Masa Bu Sri Adiningsih bohong? Dia kan nggak punya kepentingan apa-apa, nggak nyalon presiden atau apa gitu. Jadi saya lebih curiga kepada Jokowi ini yang pasti manipulasi itu. Gitu loh. Jadi Sri Adiningsih lulus 81 ya? Lulusnya SMA 78. Bareng Jokowi. 78. Kalau 78 lulus SMA-nya, lulus SMP. Lulus SMA-nya. Kalau masuknya SMA 78, lulus SMA-nya harusnya 81. Jadi Sri Adiningsih, memang saya cek, Sri Adiningsih itu profesor UGM ya, masuk kuliah UGM-nya tahun 81 ya, bukan 80. 81. Jadi itu match, masuk akal. Gitu loh. Nah Jokowi kan masuk UGM-nya aja 80 kan? Berarti dia 2 tahun lulus SMA. Atau belum lulus SMA udah masuk UGM. Mungkin lompat ya, mungkin percepatan. Atau mesin waktu lagi lah. Nah, terus gimana? Nah, terus saya cari semua yang di bahan-bahan yang ada yang menyangkut tahun-tahun lulusnya Jokowi itu. Saya nelitinya mundur. SMP-nya sama. SMP-nya kok jadi 76 Jokowi ini. Padahal Sri Adiningsih 77 lulusnya. SD-nya Jokowi jadi 73. Sri Adiningsih 74.
Ada semua di daftar riwayatnya Adi Ningsih itu toh. Yang resmi itu toh. Betul, berarti nggak seangkatan dong. Iya. Seangkatan, sebenarnya seangkatan. Cuman salah ngitung Pak Jokowinya. Jokowi tahunnya kok maju setahun semua gitu loh. Oke. Jadi statement bahwa Sri Adi Ningsih itu mengaku dia satu angkatannya Joko Widodo Di SMP. Di SMP itu dari mana itu? Dari Bu Sri Adi Ningsih sendiri di bukunya yang biografi. Ada dia. Oh, ada ya. Dia waktu itu ketua One Team Press itu. One Team Press itu kan sudah almarhum ini. Sekarang udah. Bu Kawan Sri Adi Ningsih. Itu sudah almarhum. Jadi di bukunya itu ada ya. Saya SMP satu angkatan dengan Joko Widodo. Waktu itu sudah mulai ada isu-isu ijazah Jokowi palsu itu. Maksudnya itu jawabannya dia. Jadi dia menyatakan seperti itu. Iya. Dia sering berkomunikasi sama saya. Oh ya, dulu kan Bang Bitor di KSP juga kan. Iya. Sempat. Dan setelah itu banyaklah yang diteliti sampai keluarlah buku Jokowi Undercover 2. Iya. 124 halaman ya, tadi saya lihat ya. Iya. Nah, lalu kalau UGM Pak Bambang Tri memang nggak mencari ke situ ya? Mencari juga. Dan satu hal yang paling penting yang membuat saya langsung yakin itu apa? Tanda tangannya rektor dan dekan. Teuku Yakob dan Sunardi itu yang dipunyanya Jokowi itu saya bandingkan dengan yang di tempat lain itu beda semua. Oke, gitu. Tapi ini masih soal kasat mata ya. Ya. Secara kasat mata ya. Selanjutnya di kemudian yang soal UGM juga. Bahkan saya maju 10 tahun dari Bang Rismon itu. Di buku saya itu sudah saya tulis skripsi Jokowi palsu. Gila nggak itu? Jokowi Undercover 2 ya. Iya. Baca teman-teman ya, atau beli. Mana itu dicetak nanti? Gitu. Nanti cetak lagi ya Pak. Dalam proses ya. Nah, nanti kita taruh link penjualannya di Sentana. Iya, apa-apa. Bantu cari duitnya lah. Jadi sudah ada skripsi Jokowi palsu itu di Jokowi Undercover. Iya, saya sendiri juga kaget. Jadi Bang Rismon terlambat, baru tahu sekarang. Bukan terlambat, itu kan memang butuh waktu. Beliau sampai meneliti itu. Dalil saya cuma satu. Ini pakai yang diunggah di internet itu, ini pakai Times New Roman. Nah, udah ada. Keyakinan saya waktu itu belum ada Times New Roman itu. Oh, jadi Bapak waktu menulis Undercover 2 tertulis. Sudah yakin itu Times New Roman? Times New Roman. Oke, jadi sama dong hasilnya ya? Matching ya? Tapi saya kan nggak melihat dengan cuma saya lihat digital. yang apa yang ada di internet itu. Gitu. Ya. Tapi kan bukti pendukung ya sebenarnya yang sebenarnya menuntaskan masalah ini adalah siapa? Apakah bisa kita cari buku apanya Sri Adi Ningsih tadi itu, Profesor UGM itu? Bisa. Buku apanya itu? Itu buku kayak sambutan, kayak pengukuhan, bukan? Kenangan semua anggota One Team Press ada di situ. Oh, gitu. Kenangan One Team Press ya. Jadi di situ kalau ada statementnya Sri Adi Ningsih yang menyatakan bahwa saya satu angkatan SMP dengan Joko Widodo, maka gugur itu ijazah SMA-nya. Selesai toh. Dan ijazah UGM-nya. Iya, kalau secara ijazah otomatis SMA-nya gugur ya UGM pasti gugur. Ya. Gugur semua. Dan kemungkinan Joko Widodo yang ada di kedaulatan rakyat itu, saya sampai sekarang percaya ya Pak. Ini kita lagi disclaimer aja. Saya percaya yang di kedaulatan rakyat itu 1980 memang ada Joko Widodo. Tapi apakah itu dia kita kan nggak tahu. Enggak. Kalau saya, apakah itu sudah dipalsu? Tadinya bukan Joko Widodo, diganti Joko Widodo. Kalau saya ragu. Ragu ya, Bang Rismon ya? 99,9% ragu. Karena apa saya bilang? Kita lihat kan kemarin kita versi digitalnya kita lihat yang ada, yang analog sudah disita katanya, udah entah berantah. Tetapi kan kita bisa lihat di situ halaman lain itu tajam. Bahkan di Zoom juga tepi-tepinya nggak bergerigi huruf-huruf itu. Tapi begitu ke halaman pengumuman Joko Widodo yang ada Joko Widodonya, langsung versi blur. Saya langsung teringat kasus Jessica Wongso. Orang polisi ini kan jago merekayasa mengabur-ngaburkan kayak gitu. Jadi oleh karena itu hipotesis saya saat itu berdasarkan pengalaman saat Jessica Wongso yang kabur-kabur itu produk dari kepolisian itu. Oke, Jessica Wongso. Saya calan sih tulis Sigit Prabowo itu. Iya, ini dia. Nah, yang ada di buku ini ya. Yang ada di buku ini. Saya buat versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada di Amazon juga. Jadi Pak Bang Rismon ini aslinya ahli Jessica Wongso, kemudian jadi ahlinya Jokowi ini. Iya Bang, di sini kan ini nanti akan kita berikan kan Pak Prabowo Subianto beda sama Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi kan jago banget bahasa Inggris. Ya kan? Kalau Pak Prabowo Subianto kan jago banget bahasa Inggris. Kalau dia memang jago. Jadi ya kita berikan nanti ya
bahasa Inggris. Ya, ini jadi suatu saat kita perlu tanya sama Pak Prabowo, menurut Bapak bahasa Inggrisnya Jokowi itu bagus apa enggak gitu loh. Nah, kedua ini tentang kasus ijazah dan ini kasus kopi sianida ya. Di sini aktornya langsung saya taruh di sini Tito Karnavian, Krisnamurti, terus ini korbannya Jessica Wanso. Dia lagi mengalami ini loh kasus. Kena kasus dia ya dengan skandal cinta terlarang. Krisnamurti Irjen pada saat dia Kadifu Pinter Mabes Polri, cinta terlarang dengan anak buahnya sendiri. Kompol Anggraini Putri dan sekarang sudah akan disidang kode etik melakukan pelanggaran etik berat. Nah, ini kalau nggak dipecat ini udah keterlaluan kepolisian ini. Memang dia kena karmanya, bro. Kena karma ya? Ya kena karma. Dari kasus ini ya? Dari kasus ini, anak orang 20 tahun di penjara hanya karena dikabur-kaburkan. Makanya saya bilang versi kabur tuh pasti kerjaannya polisi itu. Nah, inilah dia ahlinya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Nah, oleh karena itu makanya saya bilang balik ke ijazah. Balik ke ijazah. Kenapa itu disita dan entah kemana itu? 18 Juli koran yang kita datang itu koran KR 18 Juli. Iya, 18 Juli kalau nggak salah 1980. Ya. Kok yang ada versi digital? Dan satu lagi, halaman yang lain kami lihat itu tajam. Halaman khusus pengumuman itu, nama-nama itu langsung buram ketika dia zoom kan. Saya suruh kan, itu coba zoom, bergerigi gitu tepi-tepi hurufnya. Ah, ini udah perbuatan ini. Perbuatan manipulasi gitu loh. Itulah, itu satu. Yang kedua, kembali lagi kita udah analisa sepanjang ini, teknik forensik yang banyak digunakan untuk autentikasi dokumen analog palsu. Balik lagi sebenarnya kembali ke awal. Ya. Apa itu? Ijazah yang berkacamata pasti palsu. Udah, itu aja sesederhana itu. Iya. Kita lihat peraturan foto ijazah di semua universitas di Indonesia ini. Bahkan ITB, UI, ITS sudah saya periksa, Airlangga, Brawijaya, Udayana, Suuna Sumatera Utara, sampai detik ini syarat foto ijazah tidak boleh berkacamata. Yang anehnya adalah UGM. Ada peraturannya, cuma UGM. Demi Joko Widodo, peraturannya itu dimanipulasi, dipelintir. Boleh berkacamata, asal jangan hitam. Berarti pink, jingga, abu-abu, biru terong, pelangi, segala macam boleh. Tahun berapa? Asalkan jangan hitam. Tahun berapa itu? Tahun 2024 sudah dibuat itu. Iya. Padahal lulusnya dia tahun berapa? 1985 katanya. Kan ajaib itu, kacanya sekian puluh Makanya tahun. coba kalau Ova Emilia, pointernya ini membantah Ova Emilia hanya 2. Kalau bagi saya. Tunjukkan dokumen yang membolehkan foto ijazah tahun 85 itu boleh berkacamata, asal jangan hitam. Tunjukkan itu. Kalau nggak ada, menipu. Yang kedua, tunjukkan SK dari Profesor Teuku Jakub sebagai sebagai rektor UGM tahun 85. Kemana sajakah disebar oleh rektor UGM saat itu? Penyebaran ke kabupaten-kabupaten mana disebarkan mahasiswa UGM saat itu? Kalau tidak ada Kabupaten Boyolali, runtuh langsung. Cuma 2 itu aja dokumen. Ketoyan ya. Apalagi Boyolali. Iya. Kan itu kan penyebarannya per kabupaten. Termasuk Boyolali. Iya, per kabupaten. Kalau tidak ada, karena menurut informasi yang kita dapat, itu tahun 85 tidak ada yang ke Boyolali. Yang ada ke bagian barat, Magelang, Kulon Progo, terus Purworejo, Purwokerto, dan lainnya. Tidak ada yang ke arah sini, timurnya Jogja. Berarti dia nyasar sendirian mungkin. Gitu. Kalau memang dia masih jadi cuma 2 dokumen itu saja nggak bisa ditunjukkan, palsu. Apalagi, kembali lagi ke basic. Basic itu udah analisa panjang ceritanya gitu ini ya. Masuk TV, podcast, segala macam, perdebatan. Balik lagi to the beginning. Ijazah dengan foto ijazah dengan kacamata. Ova Emilia, dengar. Pasti palsu, bener nggak, Rektor Ova Emilia? Jangan berbohong Anda sebagai Rektor UGM. Zaman saya saja lulus tahun 98, jangankan kacamata, jilbab pun nggak boleh. Zaman saya, betul. Zaman saya, kecuali ada peraturan khusus, ditulis, ada tulisan, jika nanti ada konflik mengenai autentikasi, ada pertikaian atau perebutan tentang identitas ijazah tersebut karena akibat di sini akibat penggunaan jilbab, itu tanggung jawabmu sendiri. Tetapi peraturan dasar dari UGM saat itu, waktu zaman saya, nggak boleh semua teman saya itu kacamatanya harus dicopot dulu. Dan jilbabnya
Iya, dan jilbabnya nggak boleh saat itu. Jadi sangat ketat saat Supaya itu. jelas juga sih. Karena kan dia ini itu, kan. secara ilmiah memang otot-otot lengkungan dari telinga ini itu penting untuk identifikasi. Jadi bukan karena agama, bukan rasis atau apapun. Memang penting. Dan ini juga sangat penting untuk identifikasi. Oleh karena itu sangat masuk akal secara saintifik. Sampai saat ini universitas terbaik di Indonesia, UI, ITB, ITS dan lainnya itu masih ketat, nggak boleh fotokopi, berkacamata, begitu. Gitu, Rektor of Emilia, jangan bohongi publik. Nah, sekarang kita ke yang ketiga. Setelah soal kacamata itu, saya kan kemarin ke Pasar Pramuka. Gara-gara Bang Victor ini saya ke Pasar Pramuka. Dan menemui seseorang, gak usah kita kasih tahu namanya, tapi saya minta, bikinin dong ijazah UGM 1985 atas nama Janes Yahaan. Gak apa-apa, atas nama Janes Yahaan kan, bikin aja buat percontohan, saya bilang. Tapi, udah segini lama, nggak jadi-jadi. Kenapa? Saya minta fotonya Pak Janes tahun 85 kagak ada. Oh, kan gitu tahunnya sama Pak Jokowi. Masa foto sekarang ya? Ya, kalau foto sekarang, saya kasih foto yang sekarang. Bikin dulu supaya agak tua. Mereka nggak bisa. Makanya saya duga pada saat pembuatan ijazah tersebut, yang tersisa adalah ijazah, foto ijazah, foto yang berkacamata. Akhirnya terpaksa itu yang dipakai. Jadi saya berkesimpulan gini, Pak. Kayak Pak Janes ini kan juga ya kita jujur-jujur aja memang sebenarnya tidak pernah lulus kuliah dan tidak pernah membuat pas foto untuk ijazah. Kalau orang zaman dulu buat apa bikin pas foto? Perkawinan. Udah ketuaan lah itu kan fotonya untuk dibilang ijazah dan seterusnya. Nah, Pak Janes ini dan Pak Jokowi saya lihat ininya sama, masalahnya sama. Maka sampai sekarang ijazahnya nggak jadi-jadi. Kecuali memakai foto orang lain. Jadi gitu masalah klasiknya adalah masalah foto saat masalah muda. Pas foto. Sisanya sih jadi, Bang. Jadi ya. Udah bisa jadi. Udah bisa saya ambil hari ini. Makanya saya duga pembuatan ijazah saat itu ada keterbatasan. Ya. Sampai fotonya tidak ada yang versi muda. Ya, versi muda. Karena zaman itu kan kamera masih langka ya. Nggak kayak sekarang tinggal cepret. Jadi akhirnya foto berkacamata dari orang lain yang secara software kita analisis lebih cocok ke Dumatno. Betul. Begitu. Nah, jadi hasil dari yang kerja saya tadi ada bicara tentang skripsi segala macam. Saya kan ketemu Pak Iman. Pak Iman kan seorang profesional pengetikan skripsi. Ya. Jadi ketika kawan-kawan memperdebatkan dari UGM bahwa tidak ada tanda tangan, tidak ada dosen pembimbing, dosen teknis segala macam itu, saya jadi ngelihatnya, kan itu memang dibikin oleh si Pak Iman. Jadi mati-matian kalian bertengkar sama orang UGM itu, yang mengetiknya di sini. Pak Iman itu pengetiknya. Dia menulis bahwa dia puluhan tahun ahli dalam mengetik ini. Skripsi. Dan itu semuanya diakuin oleh semua kawan-kawan yang ada di Pramuka. Jadi jalur cepat gitu, jelas, Bang ya? Jelas ditulis kan? Ya. Kios pengetikan skripsi. Ya. Jadi kenapa dia ributin ke UGM? Kan gitu. Ya. Jadi mengejar ini, mengejar itu nggak akan mungkin ketemu. Karena ini memang bikinannya Pramuka. Nah, itu satu ya. Jadi saya sudah menemukan bahwa skripsi yang diributkan tentang ininya, itunya, dosennya, pembimbingnya, segala macam nggak ada. Kenapa? Karena memang dibikin di Pramuka. Terus yang kedua, Eko ditanya Mas Taufik. Eko menjawab bahwa dia menerima Dr. Andes dan insinyur. Nah, rupanya insinyur itu yang 2012. Nah, saya mau menjelaskan begini. Saya sudah menemukan bahwa skripsi yang dipakai 2005 itu adalah skripsinya Dumatno. Karena Dumatno lulusan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Surakarta. Jadi ijazah itulah ya yang pertama itulah yang mengikat Jokowi karena itu fotonya jelas foto itu, dan dengan ijazah itu dia bisa menjadi menjadi calon wali kota. Oh, berarti ini Eko yang Abang maksud ini Eko Sulistyo. Ya, KPU Solo. Ketua KPU Solo hari itu. 2005. Nah, terus yang berikutnya kan kita menemukan lagi pernyataan bahwa anaknya Dumatno menyatakan bahwa semua dokumen Jokowi itu fotonya foto ayahnya, bapaknya. Jadi kita menemukan dan sampai sekarang nggak ada bantahan ya? Nggak ada. Jadi kita kan sekarang menemukan banyak nih yang saya lakukan itu ya. Jadi, selain dari kawan-kawan ngerjakan yang masalah identik atau tidak. Nah, terus yang keempat, saya melihat bahwa perkawanan Pak Iman ya, Pak Iman dengan Jokowi ini kan akrab. Pak Iman bisa bawa
Farhad ke rumahnya Jokowi, Ya, foto baru-baru ini ya. ya untuk melindungi Jokowi juga. Terus sekarang ada Rasman segala macam. Jadi saya melihat tidak ragu lagi bahwa semua ini memang dikerjakan oleh tim itu. Jadi ada 8 orang tim Jokowi itu. Satu diantaranya Andi yang pegang skripsi Jokowi. Andi PSI itu. Dian Sandi. Oh, Dian Sandi. Nah, Ya. apa yang dibawa Dian Sandi ke rumah Jokowi? Jokowi menyatakan, ya itu yang asli. Jadi itu disebar. Jadi Dian Sandi ini bagian daripada tim Jokowi. Nah, saya akan melihat setelah Jokowi bikin pernyataan, udah 4 tahun nih, kata dia kan, kenapa mereka nggak ketemu berkas ijazah palsu itu. Jokowi lupa bahwa apa yang disebutkan oleh para pengacaranya Jokowi, bahwa harus dibuktikan dong kalau itu memang palsu. Dia lupa bahwa itu semua sudah disita sama polisi. Kita mau ambil apa? Jadi kan kalau kita mau mengungkapkan bahwa itu memang terjadi penyimpangan, kan kita harus ambil dari atau orang KPU kita minta datang ke pengadilan untuk membuktikan. Iya. Kan sekarang di Polres diambil, di UGM diambil, di rumah Jokopo diambil, semua kan diambil, Iya. bawa ke Kapolda kan. Di Nah, Polda Metro Jaya semua. Ya, jadi kan kalau harus menurunkan bukti kan Polda. Polda yang harus. Jadi maksudnya dalam gugatannya Farhad, yang pengacara Farhad itu, Pak Iman ke Bang Bitor, ya dia nggak mungkin mendatangkan bukti-bukti itu. Iya. Karena memang Udah dipegang diambil. Polda Metro Jaya. Iya. Ya memang bodoh juga ya. Jadi sebenarnya kalau sekali ini mau singkat ya, seperti kata Jim Lee itu, kan harusnya sidangnya sidang perdata. Ya. Nggak ada pidana. Jadi pihak sana punya apa, pihak kita punya apa, digelar. Kan gitu. Nah sekarang itu yang ingin menjadi barang bukti kita, itu kan diambil. Jadi kelompoknya siapa, Yakob Hasibuan itu kan jadinya semakin membesarkan dadanya karena kita nggak punya barang bukti. Semua barang bukti di situ. Karena Tapi disita semua. Tapi kita punya barang bukti bahwa skripsi itu tidak ada dosennya, nggak ada ininya karena dibikin di sini. Ya. Itu kan gitu. Terus dia tidak bisa masuk ke Solo kalau tidak punya dari Pak Iman tentang Demat mau punya. Terus dia nggak bisa ini, nggak bisa itu kena itu. Jadi saya melihat si Pak Iman ini tanpa Pak Iman, Jokowi nggak bisa jadi apa-apa, gitu lah kira-kiranya. Karena dia tidak punya ijazah untuk ke Solo, dia tidak punya ijazah untuk ke DKI. Dan ke Presiden. Itulah hebatnya Pak Iman. Sehingga dia bisa menjadi komisaris dari sebuah perusahaan raksasa dengan time term-nya sekian puluh miliar. Kan punya time term waktu itu kan sebelumnya Prabowo kan yang membatalkan. Jadi Eko juga masuk PLN dengan time term. Terus ini juga time term. Jadi dari 8 itu 2 ini orang intinya. Ada satu lagi mungkin namanya Isna ini. Nah keberuntungan saya waktu kita ketemu mereka di iNews kan, si Widodo kan datang. Widodo kan pertama kali menceritakan, saya kan menceritakan cuma 3. Widodo ini. Widodo menceritakan tuh 7 kan, 7 atau 8. Jadi Widodo melengkapi apa yang saya maksud. Begitu juga dengan timnya Jakarta. Waktu saya komunikasi sama Pak Pras bilang itu cuma 3. Enggak, itu semuanya ada sekian-sekian. Jadi kan apa yang saya hitung itu pas. Jadi ada tim Jokowi, ada tim partai, ada lokasi, ada si Ano, ada kios, ada apa, semua terbukti. Jadi saya nggak ragu dengan pertarungan ini sampai kapanpun. Kalau sekiranya memang saya harus mengambil risiko, itu jelas. Jadi satu di antara buktinya tadi ya tentang skripsi itu memang di sini. Jadi apa yang diperdebatkan oleh 3 serangkai UGM ini, RRT ini kan UGM nggak bisa jawab. Ya. Kan nggak bisa jawab kan dosen-dosen. Memang di sini semua. Nah, jadi kita melihat apa yang dinyatakan Eko, apa yang dinyatakan si Pak Iman. Pak Iman itu dengan tulus, dengan ikhlas. Dia menjawab semua pertengkaran dia dengan Roy Suryo. Saya sudah di situ bertahun-tahun, ya kan? Saya punya kios, saya dekat sama timnya Jokowi, saya dekat sama Jokowi. Semua dia ungkap. Sampai saya sudah ke rumah Jokowi mengantar skripsi itu kan. Kan dia itu datang. Jadi kita mau apa lagi? Jadi kalau sekiranya dilihat dari reskrim, ini sudah bisa ditangkap kan? Kalau dia harusnya ditangkap. Jadi menurut Bang Bitor, ini hanya polisinya yang kurang niat atau kemauan. Mungkin karena apa ya? Laporannya kan belum ada ke si Pak Iman. Sebetulnya, kalau ke Pak Iman yang belum ada. Tapi saya rasa laporan TPUA yang tentang ijazah palsu yang Desember itu, itu makanya bisa dilanjutkan aja. Iya, maksudnya yang ditangkap Pak Imannya loh. Iya. Belum Jokowinya ya, Pak Imannya dulu aja ya. Jadi SMA dan apa itu memang sudah dibikin di sini. Jadi pada waktu pertemuan tim Jokowi dengan tim DKI, kami dibantu dong administrasinya kurang. Karena pada waktu di Solo dia cuma 1 lembar doktorandus. Itu diterima oleh Eko. Eko bagian daripada tim.
Ya. Nah, dengan Dr. Andes yang punya si Dumatno itu, dia diketok lah sama rapat plenonya KPU bahwa ini memenuhi syarat calon wali kota. Wali kota. Padahal tidak ada itu. Dan itu Jokowi tidak melakukan public expose. Saya Jokowi, ini keluarga saya, ini anak saya, ini partai saya. Ya. Dan juga Eko tidak melakukan verifikasi ke sekolah SMA ataupun ke UGM kalau sekiranya. Jadi pada waktu itu nama UGM belum muncul. Iya, belum muncul. Orang nggak dilakukan verifikasi kok. Nggak ada berkas 10 tahun di Solo itu nggak ada pembicaraan. Nggak ada yang tahu Jokowi itu lulusan UGM gitu ya. Bahkan kemarin ex-sekretaris daerah Solo kan kita wawancara langsung. Ya. Tidak ada menyinggung-nyinggung tentang Fakultas Kehutanan UGM Joko Widodo pada saat jadi wali kota. Wali kota. Gitu, iya. Jadi saya berkeyakinan Karto Menawi itu namanya. Iya, ya, saya meyakinkan bahwa ini begini. Nah, kalau memang kita mau mencari ujungnya kan bagaimana? Jokowi merasa dia berdosa. Ya. 10 tahun beliau berkuasa tanpa dokumen. Nah, dia minta maaf. Kita maafkan, tapi anaknya ditarik mundur. Jadi saya melihat gerakan pemakzulan ini akan sia-sia. Kenapa? Pemakzulan itu bisa 3 tahun. Selama 3 tahun itu si Gibran tetap wapres. Gak ada ganggu dia. Karena partai-partai kan, dan juga nanti pertarungannya antara partai pendukung dia dimakzulkan, partai yang mempertahankan dia. Kan gitu. Tapi kalau diminta dia mundur, ya juga Jokowi dengan keluarganya mengumumkan. Seperti Bung Hatta. Bung Hatta bikin surat kepada Bung Karno. Bung, saya cukup sampai di sini. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Tahun 56 selesai. Satu hari itu dia mundur, besok proses kenegaraan. Tapi kan itu memerlukan kebesaran hati seorang Joko Widodo. Ini makanya harusnya ada gerakan kita. Jadi kita kalau sekiranya punya kekuatan ya, artinya masyarakat ini sudah muak ya dengan keadaan ini, artinya setelah kita lihat kemarin aksi yang luar biasa dipimpin macamnya seorang kolonel ya. Saya punya videonya. Dia menyerang suatu tempat, penduduk di sekitar itu nggak boleh keluar. Warga bang, masuk. Itu kan berarti ada sesuatu yang luar biasa. Nah, saya akan melihat kalau kita punya potensi untuk ke Mahkamah Konstitusi, kan biang keroknya di sini secara legalitas. Jadi kalau kita datang ke Mahkamah Konstitusi, kita anggap bapak-bapak profesor, doktor, SHMA membaca sejuta buku, tapi nggak baca buku tipis, forbidden. Tidak boleh MK melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya. Karena wewenang untuk merubah umur itu dari 40 turun ke bawah itu adalah wewenang Presiden dan DPR. Dengan MK dirubah. Terus MK bilang kami pakai pasal ini, pakai ini. Nggak boleh. Karena itu kalian disogok. Nah, kalau kalian disogok, kami akan mencari cara kalian dipenjara. Atau kalian tarik Gibran. Batalkan Gibran dengan SK 90 itu, dibatalkan. Umur nggak cukup. Pendidikan nggak cukup. Yang sekarang itu kebesaran hati, Bang. Inginnya rakyat. Makanya, tapi banyak juga rakyat ingin Jokowi ingin diadili. Nah, makanya ini. Jadi kalau soal diadilin, itu kita melihat Jokowi banyak korupsi. Jokowi banyak bunuh orang. Nah, itu korupsi, dipenjarakan dengan urusan ini. Tapi kalau untuk urusan ijazah itu lain lagi. Kita maafkan aja ya. Ya, ini kan sebenarnya maladministrasi ya. Artinya dia melakukan kecurangan di administrasi. Nah, ini kita dengan cara kita. Nah, maksudnya kalau Jokowi memang terbukti seperti kasus-kasus korupsi di mana-mana dengan si itu hal lain ya. Jadi bapak-bapak bertiga sepakat kalau seandainya ini hanya maladministrasi dan ya bisalah soal ijazah dimaafkan itu. Bisa dimaafkan ya Pak ya? Kalau diadili itu soal yang lebih tadi. Oh iya, itu soal lain lah. Ya. Kita bicara ijazah aja. Itu bukan kita kan. Kalau dia korupsinya gede-gede, dia membunuh orang, terlibat. Ya, nggak bisa dibiarkan kalau ya, gitu. Kan kita negara hukum. Ya, karena menurut saya juga masyarakat sudah cukup ya dengan kasus-kasus yang perlu kita lakukan. Tidak selesai. Yang perlu kita lakukan itu adalah sekarang masyarakat sudah sadar. Ya. Bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Gibran juga tidak punya ijazah. 10 tahun Jokowi berkuasa, dikuasain siapa? Mafia. Dikuasain siapa? Para itulah oligarki gelap itu, oligarki gelap, tambang sana, tambang sini segala macam itu kan. Betul. Terus kita mau menyerahkan ini dilanjutkan dengan Gibran. Apa bisanya Gibran dikuasain oleh orang-orang itu? Nah, 10 tahun itu kita bilang negara kita rusak, janganlah diberikan kesempatan lagi kepada si Gibran. Maka harus ada perlawanan. Perlawanan kita kalau bisa, jutaan orang kumpul di Mahkamah Konstitusi. Kumpul di sini. Kita menuntut bahwa Mahkamah Konstitusi harus minta maaf atas kesalahan mereka memberikan kelolosan pada si Gibran. Itu secara hukum, supaya kita melaksanakan secara hukum. Karena MK yang bertanggung jawab. Ya, kalau perlu Bang Rismon kasih ini buku ini ke Mahkamah Konstitusi, cetak 9. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita sumbangkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan hanya ke DPR juga kita kasih, MPR, DPD, semua kita kasih nanti sampai lembaga-lembaga nasional ini kita kasih aja. Yang penting didatangi jutaan orang itu yang cepat itu. Nah, kira-kira
ya kita akan proses aja dulu ini kan berproses di masyarakat. Ya kita ini menghimbau lah. Ya, Kita harus menjelaskan kepada masyarakat. Memang kalau gerakan, apalagi itu mau mendobraknya ke DPR, gagasan tentang pemakzulan itu benar, kuat. Artinya orang datang beribu-ribu dari mana-mana mendobrak ke DPR. Sampai kemarin DPR kelanggar gitu kan, dihajar gitu kan. Nah tapi kan ini kalau dijalankan pemakzulan itu prosesnya dari DPR 2/3 harus ke Mahkamah Konstitusi lagi, harus kemudian terus ada pertengkaran di antara partai pendukung, partai penolak segala macam. Nah saya berpikir cara Bung Hatta diumumkan aja bahwa keluarga kami menarik Gibran. Nah dari situ terserah Pak Prabowo apakah dia mau sendiri siapa saja atau dia sendiri seperti Bung Karno dari 57 sampai 67 sendiri kan, karena dia punya 6 Menko kan. Nah, atau dia pilih elit politik lain yang untuk bersama dia. Nah itu udah bukan kita lagi, itu kan udah wewenang tata negara. Nah yang kita mau lakukan adalah Gibran kan sekarang masih 36, sebentar lagi kan dia 40. Artinya kita dipacu oleh waktu. Kalau kita juga tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, Gibran ini sampai ke 40. Nah, ketika 40 kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi maksud saya ini yang sekarang harus saatnya ke MK aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi tiap hari 1000 orang di MK hanya menuntut itu aja, menuntut keadilan bahwa mereka disogok atau mereka diteror atau supaya membuat itu kan. Nah kan sekarang kekuatan itu sudah nggak ada. Sekarang adalah kekuatan kita kembali kepada undang-undang, konstitusi diselamatkan. Nah, jadi kekuatan kita itu di sini menyelamatkan konstitusi. Jadi ada koalisi penyelamatan konstitusi. KPK juga namanya. KPK juga. Meskipun ya mungkin mendekati tidak mungkin lah, Bang. Ya kita tetap menghimbau kepada Pak Joko Widodo untuk punya hati atau jiwa kenegarawanan untuk supaya ini bisa diselesaikan dengan cara damai. Pak Jokowi. Karena kita juga tidak ingin ini jangan lagi pendukungnya itu diagitasi, Projo, Joman dan lain-lain itu diagitasi untuk melaporkan siapapun yang mengkritik atau membuktikan ketiadaan ijazah Anda gitu. Sebaiknya Anda minta maaf aja sudah. Saya yakin seperti prediksinya Pak Betor, rakyat juga memaafkan. Kalau kasus ini ya Pak kasus ini gitu loh. Tetapi dengan syarat tarik mundur, minta anakmu itu yang tidak kompeten, tidak capable dan dengan mengotak-atik usia di sidang di MK itu tarik mundur. Biarkanlah itu menjadi cacat sejarah sajalah, sejarah yang singkat gitu. Paling tidak negaranya tidak makin rusak. Iya, jangan lihatlah Nepal. Kita lihatnya begini, kenapa Jokowi tetap bersembunyi? Kenapa UGM tetap bersembunyi? Nggak berani membuka. Padahal kan kalau dia mau buka punya Ganjar, dia punya buka Anies, ini ada ijazah yang ada legalisir. Betul. Mana punya Jokowi? Kan gitu. Kalau dia tunjuk punya Jokowi, kita lihat fotonya. Ini foto Jokowi atau Dumano. Kan gitu. Nah, jadi kita melihat Jokowi juga begitu. Yang kita mau menjadi perhitungan berikutnya, apakah benar ada ijazah yang lain? Yang beda. Jadi kalau kita ini mengikuti apa yang dikeluarkan dari Dian Sandi. Dian Sandi menyatakan bahwa dia sudah dapat izin dari presiden, kata presiden ini asli. Tapi dalam jangka waktu yang berputar ini, apakah Jokowi bisa membuat yang baru? Oh, kalau saya rasa itu sudah tertutup juga pintunya ya, karena tahun berapa itu Bang Rismon, UGM melalui Sigit Sunarta menampilkan di layar. Versi fotokopi. Versi fotokopi. Kalau dekannya. Tetapi rekan-rekan yang mengaku alumni UGM ditampilkan di proyektor. Ya, ada waktu bersama Kompas kalau saya nggak salah. Oh ya, ada juga ya. Bersama Kompas dia di layar dan berkacamata. Jadi saya rasa kalau argumennya Bang Betor, dia beberapa bulan terakhir ini membuat sebuah ijazah lain lagi yang tidak berkacamata, saya rasa nggak bakalan makanya diterima masyarakat. Kalau dia tetap pakai yang punya Dian, kacamata Dumatno itu itu kan dikumpas tuntas sama mereka kan, dianalisis segala macam sampai bertengkar melawan Baris Krim. Artinya yang punya Dian itu adalah yang punyanya Paiman. Iya kan? Yang punya Paiman kan dibawa dianalisa. Nah, yang kita melihat ada jarak waktu. Itu tadi. Kenapa dia tidak mau tunjukin? Kenapa dia masih bersembunyi? Kenapa dia berarti seakan-akan. Nah, ini kan seakan-akan dia punya berbeda. Nah, kalau itu berbeda benar dan tiba-tiba itu cuma kita kan nggak bisa ngapa-ngapain nih. Artinya selama ini kan kita kuat. Ini begini, ini semua yang kita analisa setebal ini adalah hasil analisa kita. Mengenai ijazah yang Dian dan Paiman itu. Iya, yang diakui oleh Jokowi. Tapi kalau dia bisa bikin yang baru yang kita nggak tahu nanti tiba-tiba suatu saat seperti kemarin dia bikin pernyataan, mana tuh 4 tahun nggak ada bukti. Artinya dia sudah punya sembunyinya. Suatu saat dia akan tunjuk, ini loh itu saya. Jadi 40 tahun dia sembunyikan. Berarti kan kita bisa hitung bahwa berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun ini dia mempersiapkan ini. Artinya gerakan kita, gerakan TPUA, gerakan 3 serangkai UGM, terus gerakan ini kan sudah mempersempit dia.
Cuman satu cara dia memukul kita. Dia tunjukkan yang dia punya. Ini loh punya saya. Yang diminta Ibu Mega. Kan Ibu Mega bilang kalau punya tunjuk dong. Ternyata nggak punya. Tapi yang mau kita hitung, dia pasti kalah dalam permainan ini. Kalau dia pakai penyediaan sandi. Karena ditumpah. Segini tebalnya analisisnya. Betul. Ya kan? Udah nggak ada jalan lain. Jalan lain. Keluar lain nggak ada. Nah, dan kita juga sudah menelusuri si paimannya begini. Tapi kok tiba-tiba dia bawa benar yang beda dengan yang punya si Dian Sandi. Yang beda. Kan kita kelengger juga. Ya dong. Tiba-tiba dia bikin. Berarti kan kita harus pertarungan berikutnya. Kan ada pertarungan kedua. Dari mana ini asalnya? Bagaimana ini bisa dibikin? 40 tahun selama ini dari 85. Nggak pernah dia tunjukin. Kok tiba-tiba ada yang begini? Berarti kan dia mengacaukan negara selama 40 tahun ini seakan-akan dia punya. Ternyata kan dia begitu. Iya. Nah itu kira-kira. Tapi saya yakin itu akan menemui halangan yang sama. Halangan yang sama dengan Pak Janes Siahaan. Yaitu bagaimana misalkan saya foto nih Bapak hari ini. Saya buat muda dengan AI mungkin bisa. Bisa. Tapi tidak akan seperti foto tua, foto lama, foto jadul. Ada caranya. Kalau secara visual saja bisa direndam teh atau apa segala macam. Oh iya, cuman tapi kalau secara saintifik usia kertas ya itu beda lagi nanti hasilnya. Menurut saya di Pramuka itu yang saya temui sampai sekarang ya, tidak ada. Jadi sebenarnya saya masih sangat yakin banyak sekali dokumen di UGM yang bisa membantah keberadaan ijazah Jokowi itu. Tetapi ditutupi. Tadi 2 item yang saya bilang kan, SK penyebaran KKN. Yang kedua peraturan ijazah, foto ijazah nggak boleh berkacamata. Saya yakin itu ada itu semua berkas. Sebetulnya Bang, bukan begitu. Kalau menurut saya, Kapolri yang baru ini, katanya kan mau yang baru nih. Kapolri baru ini, kalau mau dicintai oleh rakyat, bukalah apa saja dokumen, 505 dokumen yang disita Polda Metro Jaya dari UGM. Sehingga kita tahu kalau ada 505 itu yang benar ya, menurut penyidik. Itu berita acara penyitaannya ada, Bang. 505 dokumen. Dibaca ya. Mudah-mudahan dari antara 505 dokumen itu ada ijazah sarjana muda Jokowi. Oh, itu saya nggak tahu. Karena pada zaman itu untuk mendapatkan gelar sarjana dia harus lolos dulu sarjana muda dan harus diberikan sertifikat. Nah, ini lagi peperangan lagi, bukti baru lagi nih yang perlu. Jadi panjang Profesor of Family. Sementara ini kita sangat yakin bahwa yang disita itu yang dari Pramuka itu aslinya. Oke, yang disita adalah yang dari Pramuka dan dipinjamkan, disimpan di UGM. Diarsipkan. Rakyat ini itulah alurnya kira-kira gimana gitu. Diarsipkan. Oke.